Ibnu Sina, sebuah nama besar di dunia Islam. Banyak jasa di bidang kedokteran, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Prestasinya sungguh mengagumkan sejak masih kecil. Akan tetapi, tak banyak yang tahu bahwa Ibnu Sina punya banyak pandangan yang menyimpang dari akidah Islam. Sehingga pendapatnya tersebut dikafirkan oleh seorang ulama besar, Imam Ghazali. Mengapa pendapat Ibnu Sina dinyatakan kufur oleh Imam Ghazali? Apa saja pendapatnya tersebut? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi Ibnu Sina, atau Avicenna, lahir tahun 980 Masehi di Bukhara, atau wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya, seorang pejabat dan cendekiawan. Sejak Avicenna kecil, dia diberi pendidikan dasar di bidang Al-Quran, logika, matematika, dan astronomi. Ibnu Sina berminat besar dalam berbagai bidang, terutama kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran sepenuhnya. Di usia 16 tahun, ia mulai belajar kedokteran secara mendalam, dan akhirnya menjadi dokter muda yang sangat dihormati. Momen terbesarnya adalah saat ia berhasil menyembuhkan Nuh ibn Mansur, penguasa dinasti Samanid, dari penyakit yang sulit diobati. Sebagai imbalan atas jasanya itu, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan, yang menjadi sumber pengetahuan utamanya. Karya-karya tulisnya, terutama tentang teori kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina menjadi simbol kejayaan intelektual Islam dengan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Dia meninggal di tahun 1037 Masehi, dalam usia 58 tahun. Dengan segala peran dan jasanya. Lalu, mengapa Imam Ghazali menganggap pandangan Ibnu Sina kafir? Sebelumnya, kita bahas dulu siapa Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Persia, atau wilayah Iran sekarang. Dikenal sebagai salah satu pemikir Islam terbesar. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan tasawuf. Keutamaannya terletak pada kemampuannya mengintegrasikan syariat dan tasawuf. Ia berperan penting dalam membela akidah Islam, dari pengaruh filsafat Yunani. Dia juga memperbaharui pemahaman umat tentang keimanan dan spiritualitas. Al-Ghazali menjadi sosok yang dihormati di dunia Islam hingga kini. Ibnu Sina sangat dipengaruhi oleh para filosof Yunani kuno, antara lain, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Filsafat adalah salah satu ilmu yang sangat dia minati. Tetapi, pemikiran filsafat, khususnya filsafat teologis atau ketuhanan, sering bertentangan dengan akidah Islam. Salah besar jika mengambil ilmu ketuhanan, dari orang-orang penganut politeisme macam orang-orang Yunani kuno. Inilah pemikiran Ibnu Sina yang dinyatakan kufur oleh Imam Ghazali. 1. Meyakini alam semesta itu qadim, atau tak berawal dan kekal. Ibnu Sina meyakini bahwa alam semesta tak memiliki awal, atau azali, selalu ada, dan akan terus-menerus ada. Dengan kata lain, alam itu kekal. Ini secara tak langsung menyatakan bahwa alam itu serupa dengan Allah, yang azali, tak berawal, dan akan ada selamanya. Karena tak berawal, maka berarti alam tak diciptakan oleh Allah. Ibnu Sina meyakini bahwa alam adalah pancaran dari Allah, dan akan ada terus-menerus. Konsep alam qadim ini didapat Ibnu Sina dari pemikiran para filosof Yunani, khususnya Plato dan Aristoteles. Ini sangat bertentangan dengan akidah Islam, bahwa alam itu diciptakan Allah, mempunyai awal, dan tidak kekal, karena suatu saat akan dihancurkan Allah saat hari kiamat. 2. Ilmu Allah tak meliputi semua hal. Ibnu Sina meyakini bahwa ilmu Allah hanya meliputi hal-hal besar, global, universal, atau kuli. Tidak meliputi hal-hal yang kecil, detil, dan terperinci. Ibnu Sina terpengaruh pemikiran filosof Yunani, bahwa Tuhan seharusnya mempunyai ilmu yang sempurna, tidak berubah, tidak dipengaruhi waktu. Sehingga, ilmu Allah hanya meliputi hal-hal besar, tidak detil dan tidak terperinci. Itu karena, hal-hal kecil dan terperinci itu akan terus berubah dari waktu ke waktu. Jika ilmu Allah meliputi hal-hal seperti ini, maka ilmu Allah akan terus berubah-ubah. Dan ini bertentangan dengan pendapatnya, bahwa ilmu Allah itu sudah sempurna, mustahil berubah. Hal ini dibantah oleh Al-Ghazali. Menurut pandangan Islam, ilmu Allah meliputi segala sesuatu.
Baik hal-hal besar dan global, sampai hal-hal yang kecil terperinci. Itu karena Allah bersifat Al-Alim, atau Maha Tahu. Sehingga, sudah seharusnya Allah juga mengetahui hal-hal detil di alam raya. Karenanya, Imam Ghazali menyatakan bahwa pandangan Ibnu Sina ini adalah kufur. Ketiga, hanya roh yang dibangkitkan di akhirat. Ibnu Sina mengimani bahwa hanya roh dan jiwa yang dibangkitkan di akhirat kelak, tidak diikuti dengan kebangkitan jasad. Hal ini, lagi-lagi dipengaruhi oleh filsafat Yunani, yang menyatakan bahwa, dari jasad dan roh manusia, hanya roh yang hidup abadi, dan akan tetap eksis. Sedangkan jasad akan hancur dan musnah. Akibatnya, menurut Ibnu Sina, saat dibangkitkan kelak, hanya roh yang masih ada, sedangkan jasad sudah hancur dimakan tanah. Menurutnya, segala kenikmatan jasad di surga, serta azab di neraka hanyalah metafora dari kebahagiaan roh dan jiwa di surga, serta kesengsaraan roh di neraka. Tidak ada kenikmatan atau siksaan secara fisik di akhirat kelak. Lagi-lagi ini bertentangan dengan akidah Islam. Allah sendiri, dalam surat Yasin, yang menyatakan bahwa dialah yang akan membangkitkan kembali manusia dari tulang belulang, sama dengan saat pertama kali diciptakan dahulu. Artinya, pandangan Ibnu Sina adalah pengingkaran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis Rasul. Karenanya, Al-Ghazali menyatakan kufurnya pandangan tersebut. Demikianlah video kita kali ini. Sebuah kisah hidup seorang tokoh di dunia Islam yang penuh kontroversi. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar berhati-hati dalam mengambil ilmu, terutama ilmu agama. Yang benar datang dari Allah. Yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.